Bisa ini disimpan di satu simpan untuk asalnya lalu segmentasi nukleus pada sel kanker payudara pada pencitraan histopatologi dengan menggunakan efisien unit dan multi-organ transfer learning. Jadi tergantung dari ini adalah yang pertamanya adalah kanker payudara yang merupakan kanker yang paling umum pada wanita dan merupakan penyebab utama kematian kedua pada kanker wanita. Deteksi dini ini dibutuhkan untuk meningkatkan peluang hidup pasien. Masalahnya pada diagnosa ini adalah dibutuhkan waktu yang lama dan bergantung pada pengalaman patolog sehingga diperlukan bantuan berupa diagnosa terkonsultasi seperti melalui pengembangan di model dibanding untuk membantu proses diagnosa dan dalam pengembangan sendiri ada tantangan lain seperti keterbatasan data sampel. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi segmentasi indeks sel dan dengan mencoba metode berbasis unit yang ditingkatkan dengan efisien. Dari datasetnya sendiri ada dua data yang digabung menjadi satu, pertama dari Rimonusek 2015 dan di NBC treatment efektif. Jadi untuk pelatihan akan digunakan dari Rimonusek dan untuk di NBC akan digunakan untuk testing. Berikut dalam beberapa sampel datanya. Untuk arsitekturnya sendiri digunakan unit dengan menggunakan backbone efisien P0 hingga P4, maaf lengkap. Dan untuk efisien ini sudah di-train lebih dahulu pada unitnya. Nah, untuk tahap reproses sendiri ada 3 tahap, resizing ke 256 sesuai kebutuhan pada arsitektur unit. Kemudian ada augmentasi pada data training yang rotasi, flip, zoom, dan share. Kemudian ada juga normalisasi sistem dengan metode Bachenko dengan variasi pixel antara 0 hingga 254 di standarisasi. Berikut adalah contoh dari arsitektur unit dan yang di bawah kanan bawah ini dan yang atas ini adalah arsitektur untuk efisien P4. Selanjutnya ada planning di training sendiri akan menggunakan optimizer yang ada di optimizer dengan fungsi aktivasi signal, fungsi yang menggunakan Gaussian dice, resolusi inputnya 256 dan outputnya 256 dengan epoch 50. Evaluasi sendiri ada akurasi, advance score, IOU, dan loss. Juga ada untuk evaluasi untuk evaluasi collision. Berikut adalah sampel dari augmentasi. Jadi ada rotasi, yang dari rotasi sampai dengan share. Jadi ada 11 data resample. Untuk resampelnya ini dilakukan resampel yang sama, augmentasi yang sama pada data dan pada master atau anotasinya, dikarenakan nantinya anotasinya diperlukan untuk melabeli gambar. Berikut adalah hasil normalisasi. Jadi karena pewarnaan dari setiap data ini tidak sama, ada kemudian pencahayaan dilakukan normalisasi untuk menilai pixelnya antara 5,5. Yang kiri adalah gambar yang belum normalisasi dan karena adalah yang sudah dinormalisasi. Bisa dilihat sebelumnya warnanya berbeda dan di kanan warnanya sudah sama pada merah muda dan ungu. Berikutnya adalah hasil dari percobaannya. Bisa dilihat di sebelah kiri adalah tabel dari beberapa metrik dan beberapa metode digunakan mulai dari efisien P0 dominan hingga efisien P4 paling dulu. Dan ini dilakukan pada 2 perangkat, dilakukan secara paralel gitu, pada 2 perangkat. Jadi ini adalah model untuk yang dilatih pada PC. Untuk model TPC di pelatihan PC ini model terbaik ada di efisien P2 yang akurasi tertinggi 0,7419, advance seperti dengan juga 0,6456 tentang 4%, IEU tertinggi 8,03 atau 48%,
dan lossnya terendah ada di 47,52%. Berikutnya ada untuk pelatihan pada laptop. Ini ada untuk yang dirancang laptop ini, datanya ada di sebelah kiri. Dan untuk model terbaik sejauh ini adalah Efficient P4 yang akurasinya di 0,7734. Mungkin bukan yang tertinggi, tapi untuk skor lainnya di F1 score dan IOU dia masuk yang tertinggi, dan lossnya masih masuk yang rendah, masih lebih rendah dibandingkan dengan efisiennya gitu. Berikut adalah hasil dari prediksi melalui model tempat 25 model. Yang paling kiri itu ada untuk B0, yang paling kanan tadinya ada B4. Paling atas adalah gambar input. Di sini adalah data yang sama. Yang salah tipe yang A13. Ini gambar baris kedua. Baris kedua ini ada ground truth atau max aslinya, tabel aslinya. Dan gambar baris ketiga ini ada predicted yang melalui model yang diisi, dan gambar baris input ini ada predicted melalui model yang di-training di laptop. Bisa dilihat kalau untuk sama-sama ada noise sebetulnya, kan, tetapi untuk di efisien di dua ini noise-nya yang lebih terlihat lebih parah di sini di yang fisik. Jadi efisien di jalan di laptop ini ada kurang persen gitu. Untuk yang lainnya sudah bagus. Tapi yang terbaik itu isi tadi ada di ini 4, dan untuk laptop ada di B2. Dan sebelumnya adalah pada model unit itu Synapse P4 ini hasil terbaik di kedua perangkat, baik pada metrik dari akurasi F1 maupun erosi. Laptop sendiri secara konsisten performanya lebih baik dibandingkan PC, utamanya dalam pengujian. Jadi lossnya dia cenderung lebih rendah. Mungkin karena lebih sering dikonfigurasi perangkatnya, jadi lebih stabil dibanding pelatihannya. Kemudian yang ketiga adalah performa pengujian ini rendah di PC, utamanya P0 dan P3. Jadi bisa diatur pada parameter dan batch size. Untuk rekomendasinya yang pertama disarankan untuk menggunakan data training lebih beragam dan cukup berbagai dasar kata tadi data mesin ini hanya ada 24 data, dan meski telah dokumentasi hasil ini hanya 264, di mana itu masih kalau masih bisa ditingkatkan banyak lagi diperkaya kemudian. Kemudian yang kedua, kualitas citra juga dapat ditingkatkan terlebih dahulu. Misalkan kita melakukan processing dengan penerapan perbaikan kualitas citra sebagai peningkatan kontras untuk penghapusan noise juga bisa. Jadi untuk meningkatkan akurasi segmentasinya. Yang ketiga, disarankan untuk menambahkan variasi seperti untuk learning rate dicoba di beberapa learning rate, dan batch size-nya juga dicoba beberapa variasi selama pelatihan. Karena dikarenakan sebelum model yang telah berlatih ini dilatih di learning rate 0,0001 atau 10 kakak minimal, dan batch size-nya 8. Jadi bisa dicoba untuk mengambil. Untuk kedepannya bisa kita coba kembali untuk batch size 16, 32, dan seterusnya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, ada dari awal daftar tim 2021, dan untuk yang nomor 3 ini ada untuk dataset. Ini ada jurnal yang utama yang saya wujud dan di datasetnya. Kemudian ada ARC, ada Cancer Study, terkait data cancer, kanker. Kemudian ada terkait unit, terkait kanker payudara dan efisien.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang perlu kita lakukan adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.